Oke, assalamualaikum adik-adik semuanya. Kita lanjutkan lagi materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang pembahasan kita adalah bentuk akar. Apa pengertian dari bentuk akar tersebut? Nah, pengertiannya seperti ini. Untuk semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0, kemudian akar kuadrat dari A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Maksudnya bilangan rasional adalah bilangan yang berbentuk hasil bagi M dan N dengan N tidak sama dengan 0. Tentunya Mn ini adalah bilangan bulat ya. Mn bilangan bulat. Nah, maka akar A tersebut merupakan bentuk akar. Jadi, kalau ada akar kuadrat dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional, maka dia bukan bentuk akar. Tapi kalau hasilnya bilangan rasional, maka dia adalah bentuk akar. Ya, contohnya seperti ini. Akar kuadrat dari 16 kan hasilnya 4. Ya, jadi ada hasilnya yaitu bilangan rasional 4. Berarti akar 16 ini bukan bentuk akar karena ada hasilnya. Bukan bentuk akar. Terus yang contoh bentuk akar itu seperti apa? Ya, akar dari 8. Karena tidak ada bilangan rasional yang diperkalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 8. Nah, maka ini dinamakan, ya, akar 8 ini dinamakan bentuk akar. Nah, contoh yang bukan bentuk akar yang lain adalah misalnya akar dari 1/4. Hasilnya kan ada, yaitu 1/2. Nah, sehingga ini bukan bentuk akar. Nah, contoh lagi yang merupakan bentuk akar yang lain adalah akar 5. Nah, ini kan tidak ada bilangan rasional yang diperkalikan sebanyak 2 kali sehingga 5, maka ini dinamakan bentuk akar. Oke, dipahami ya, yang mana contoh bentuk akar dan yang mana yang bukan bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu sifat-sifat bentuk akar. Yaitu sifat perkalian, di mana akar A dikali akar B hasilnya akar A kali B. Contohnya, akar 6 dikali akar 3 hasilnya sama dengan akar 6 kali 3. Sama dengan akar 18. Kalau pembagian seperti apa? Ya, kalau pembagian ya sama juga mengikut. Katakanlah akar 18 dibagi akar 3. Hasilnya akar dari 18 dibagi 3 sama dengan akar 6. Oke, ini sifat-sifatnya. Nah, kalau tambah dan kurang tidak bisa disatukan ya. Misalnya akar A tambah akar B. Apakah sama dengan akar A tambah B? Nah, ini tidak selamanya berlaku ya. Jangan disatukan seperti itu. Hanya perkalian dan pembagian saja. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal penyederhanaan bentuk akar. Ya, sekalipun bentuk akar itu nilainya tidak ada bilangan rasional, tetapi dia bisa disederhanakan. Misalnya akar 180. Sederhananya seperti apa? 180 ini kan bisa saya tuliskan menjadi, katakanlah 1 kali 180, ada 2 kali 90, ada 3 kali 60, atau juga ada yang lain, katakanlah 36 kali 5, ya kan? Nah, di sini yang saya pilih adalah 36 dikali 5. Kenapa saya pilih bilangan yang ada 36-nya? Karena 36 ini bisa ditentukan nilai akarnya ya.
ini kan bisa saya pisah menjadi akar 36 kali akar 5. Nah, ini menurut sifat perkalian yang tadi. Akar dari 36 ini hasilnya kan 6 kali akar 5. 6 kali akar 5 ini bisa saya satukan menjadi 6 akar 5. Jadi 6 akar 5 sama saja dengan 6 kali akar 5. Nah, selain ini, contohnya yang lain, apalagi katakanlah, ya 8. Ini kan bisa saya tulis menjadi akar 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Saya pisahkan akarnya, akar 4 kali akar 2. Akar 4 adalah 2 kali akar 2. 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Oke? Dipahami ya? Coba lagi yang lain. 45. Coba sederhanakan. Ini kan bisa saya tulis menjadi 9 kali 5. Kenapa saya pilih yang ada 9-nya? Karena ini bisa ditentukan nilai akarnya. Ini kan saya pisahkan akar 9 kali akar 5. Akar 9 yaitu 3 kali akar 5. 3 kali akar 5 sama dengan 3 akar 5. Oke, mudah ya untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita langsung pada materi selanjutnya, yaitu penjumlahan bentuk akar. Masih ingat sifat pada perhitungan aljabar yang sudah dibahas pada kelas berapa? Kelas 8 atau kelas 7 ya? Nah, kita tahu bahwa 5x tambah 7x hasilnya adalah 5 tambah 7, yaitu 12. X-nya tetap. Ya, sebenarnya sama juga dengan yang bentuk akar ini. Ya, anggaplah akar C ini X. Nah, A-nya 5, B-nya 7. Jadi kalau A akar C tambah B akar C, sama saja A dan B-nya yang dijumlahkan, akar C-nya tetap. Ya, ingat saja pada sifat-sifat aljabar seperti ini. Nah, contohnya seperti apa? Katakanlah 5 akar 7 tambah 8 akar 7. Hasilnya 5 tambah 8 saja. 5 tambah 8. Akar 7-nya tetap di luar, sehingga di sini menjadi berapa ini? 13 akar 7. Oke, gampang ya? Ya, kurang juga demikian. Sama. Oh, di sini bukan tambah tapi kurang di sini ya. Kurang di situ. A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Nah, contohnya adalah misalnya 9 akar 3 kurang 4 akar 3, maka hasilnya 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4 akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 3. Oke. Penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, seperti ini. Perkalian dan pembagian cukup disatukan saja. Misalnya, saya punya katakanlah 3 akar 2 kali 7 akar 3. Nah, tinggal dikalikan saja yang di luar, yang di dalam juga diperkalikan. 3 dikali 7 berarti 3 kali 7 akar 2 kali 3. 3 kali 7 yaitu 21 akar 6. Ya, gampang ya. Nah, kalau ini contohnya seperti apa kalau pembagian? Kalau pembagian ini katakanlah 6 akar 18 dibagi 3 akar 6 misalnya. Berarti 6 dibagi 3, kemudian disatukan akarnya 18 dibagi 6.
6 akar 3 hasilnya 2. Ini masih ada akarnya. 18 bagi 6 hasilnya 3. Oke. Dipahami ya untuk sifat perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contohnya adalah tentukan hasil operasi bentuk akar berikut. Coba kita jawab. Nah, untuk yang pertama, nah ini kan 6 akar 5 tambah 4 akar 5 kurang 2 akar 5. Semua ada akar 5-nya. Akar 5-nya keluarkan saja. Terus, yang ditambah dan dikurangkan, yang di luarnya, 6 tambah 4 kurang 2. Oke. Berarti 10 kurang 2, 8 akar 5. Gampang ya? Nah, yang lainnya, nih, 72 kurang akar 18 tambah akar 50. Tidak ada yang sama bilangan yang di dalam akar. Ini bilang 72, ini 18, ini 50. Ya, dalam pikiran kita harus samakan dulu kalau ketemu soal seperti ini. Ya, berarti bagaimana cara menyamakannya? Kita sederhanakan saja. 72 ini kan bisa saya tulis 36 kali 2. Kenapa saya pilih yang ada 36-nya? Supaya 36 ini bisa dicari nilai akar kuadratnya. Kurang akar 18. Akar 18 ini kan bisa juga saya tulis menjadi akar 9 kali 2. Nah, kalau 50 ini bisa saya tulis menjadi 25 kali 2. Berarti ini bisa saya pisahkan. Ini menjadi akar 36 kali akar 2 kurang akar 9 kali akar 2 tambah akar 25 kali akar 2. Akar 36 kan 6 kali akar 2, 6 akar 2 kurang 3 akar 2 tambah akar 25 kan 5, 5 kali akar 2, 5 akar 2. Ini semua sudah dalam bentuk akar 2. Berarti tinggal yang di luar akar yang dijumlahkan dan dikurangkan. Berarti 6 kurang 3 tambah 5, akar 2-nya tetap di luar. 6 kurang 3 yaitu 3 tambah 5, 8. 8 akar 2. Oke. Kemudian kita jawab soal yang berikutnya. Akar 20 kali akar 4. Nah, ini kan sama dengan akar 4 kali 5. Kenapa saya pilih akar 4 kali akar 5? Karena akar 4 ini bisa saya cari nilai akarnya. Akar 4 ini kan sama saja dengan 2 sebenarnya. Akar 5. Ini akar 4 kali akar 5 kali 2 per akar 5. Ini menjadi 2 kali akar 5 kali 2 per akar 5. Nah, akar 5 di atas dengan akar 5 di bawah kan bisa saling mencoret. Akar 5 kali akar 5 kan 1. 1, 1. Berarti 2 kali 1 kali 2. 2 kali 1 kali 2 dibagi 1 hasilnya 4. Oke. Oke, lanjut. Kita lihat lagi soal berikutnya. Ya, ini. Ini sama dengan 3 dikali 2 kurang akar 5 tambah akar 5 kurang 1 kurang akar 5. Ini 3 kali 2 dulu. 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian 3 kali akar 5. Berarti kurang di sini ya. 3 kali negatif akar 5. Berarti 3 akar 5. Kemudian tambah. Akar 5 dikali 1 akar 5. Akar 5 kali negatif akar 5. Ingat bahwa katakanlah akar A dikali dengan
akar A dikali dengan akar A, maka akarnya hilang, yang tertinggal hanya A. Seperti itu ya sifatnya. Berarti akar 5 dikali akar 5. Akarnya hilang, yang tertinggal hanya 5-nya. Ini bilangan positif dikali bilangan negatif menjadi bilangan negatif. Sehingga di sini menjadi kurang akar 5 kali akar 5, akarnya hilang, yang tertinggal tinggal 5. Berarti kita satukan semua yang tidak ada akarnya, 6, 5, kemudian 3 akar 5 dengan akar 5. Di sini apa, kurang atau tambah? Nah, mengikuti saja tanda ini. Bisa sebelum 5, berarti kurang. Tambah atau kurang? Ya, mengikuti tanda ini. Kurang. Berarti di sini tambah. 6 kurang 5, yaitu 1. Sekarang ini, negatif 3. Di sini di samping akar 5 ada bilangan apa? Kalau tidak ada bilangannya, berarti sebenarnya di situ ada bilangan 1 ya. Katakanlah akar 5 ini sama saja dengan 1 akar 5. Ada bilangan satunya. Berarti di sini negatif 3 ditambah 1. Negatif 3 tambah 1 itu berapa ya? Negatif 2. Berarti sini saya tulis negatif 2. Nah, akar 5. Sehingga menjadi 1 kurang 2 akar 5. Oke, bisa ya? Saya rasa bisa. Nanti akan diperkaya dengan contoh-contoh yang lain. Kalau contoh ini dirasa belum cukup. Nah, sekarang coba kita masuk pada materi merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, ini adalah pecahan, tetapi pecahan ini penyebutnya masih dalam bentuk akar. Kita ingin buat supaya penyebutnya ini tidak ada akarnya, ya. Kita ingin buat supaya penyebut ini tanda akarnya hilang. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Nah, di sini perhatikan untuk yang berbentuk seperti ini, A kurang akar B, berarti masing-masing saya kalikan dengan akar B per akar B. Yang diperhatikan hanya penyebutnya saja. Memangnya kalau setelah diperkalikan dengan akar B per akar B, nilainya tidak berubah? Iya, nilainya tidak berubah. Karena semua ini kan akar B per akar B kan hasilnya 1. Ya, sama saja A per akar B kali 1. Hasilnya tetap ya. Nah, kenapa kita perlu manipulasi seperti ini? Supaya nanti penyebutnya tidak ada tanda akarnya. Nah, setelah diperkalikan seperti ini menjadi A kali akar B, yaitu A akar B. Akar B kali akar B, tanda akarnya hilang. Yang tertinggal adalah B-nya. Oke, ingat tadi rumusnya bahwa akar A dikali akar A, akar A kali akar A, akarnya hilang, yang tertinggal adalah A-nya. Nah, bagaimana kalau pecahan tapi penyebutnya B tambah akar C? Nah, maka ya pengalinya adalah sekawan dari penyebut ini ya. Kalau di sini tambah, maka sekawannya adalah kurang. Tentunya setelah diperkalikan seperti ini tidak merubah nilai. Ini kan nilainya 1. Nah, kemudian kita perkalikan A dikali B kurang akar C. Kemudian B tambah akar C dikali B kurang akar C. Sehingga B kuadrat kurang C. Ingat rumus bahwa rumusnya seperti apa ya? Misalnya M tambah N dikali M kurang N. Yang penting ada sini tambah, ada kurang juga. Nah, ada tambah, ada kurang. Berarti di sini tetap M, N. Nah, di sini M kuadrat, N kuadrat, di sini kurang ya. Itu rumusnya. M tambah N dikali M kurang N, hasilnya M kuadrat kurang N kuadrat. Terus kalau dibalik,
Kalau kurang duluan, M kurang N kali M tambah N. Nah, hasilnya sama. M kuadrat kurang N kuadrat. Nah, hasilnya M kurang N kuadrat. Nah, sama dengan ini. Anggaplah ini sebagai M dan ini sebagai N. Nah, M tambah N kali M kurang N. Hasilnya M kuadrat kurang N kuadrat. B kuadrat kurang akar C kuadrat. Akar C harusnya seperti itu, kuadrat. Tetapi kalau bilangan akar kuadrat yang dihilangkan, yang dipangkatkan, maka ini pangkat 2 ya. Yang tertinggal adalah bilangan yang di dalam akar. Sehingga di sini menjadi C ya. Berarti makanya di sini menjadi C. Karena akar kuadrat dari C dikali akar kuadrat dari C, hasilnya akarnya hilang, tinggal C-nya. Ya, mungkin ini agak abstrak bagi adik-adik. Nanti bagusnya kalau dibahas dengan contoh supaya lebih menarik atau lebih dipahami ya. Kalau rumus-rumus seperti ini mungkin adik-adik masih agak bingung melihatnya, tapi saya tuliskan saja supaya bisa nonton pada kesempatan-kesempatan berikutnya kalau sudah ada waktu luang lagi. Oke, kalau penyebutnya seperti ini, A per B kurang C, ya sama juga. Kalikan sekawan dari penyebutnya. Di sini kurang, sekawannya adalah tambah. Ya, seperti biasa, A dikali B tambah C. Kemudian ini sama dengan yang tadi, yang bagian B, berarti B kuadrat kurang C. Kemudian bagaimana kalau penyebutnya seperti ini? Ya, sekawannya dari tambah kurang menjadi A kali akar B kurang akar C. Nah, ini kan sama dengan rumus yang tadi ya. Bahwa M tambah N dikali M kurang N, hasilnya M kuadrat kurang N kuadrat. Akar B ini adalah M dan akar C ini adalah N. Nah, M tambah N kali M kurang N, hasilnya M kuadrat kurang N kuadrat. Akar B dikuadratkan. Akar B dikuadratkan. Akar yang hilang, yang tertinggal adalah B-nya. Makanya ini tinggal B. Ini akar C dikuadratkan. Ya, sehingga yang tertinggal adalah C-nya. Oke, dipahami ya? Nah, kalau kurang juga demikian. Nanti dilihat. Berarti sekawannya adalah tambah. Ini penyebutnya kurang, maka sekawannya adalah tambah. Baik, ini adalah contoh soal rasionalkan penyebut pecahan bentuk akar berikut. Bagian A yang ini dan bagian B yang ini. Kita coba jawab untuk bagian A. Dalam menjawab merasionalkan penyebut, berarti yang diperhatikan hanya penyebutnya saja. Nah, ini kan penyebutnya masih bentuk akar, ini juga masih bentuk akar. Kita ingin jadikan supaya rasional. Berarti kita tulis dulu 10 per akar 5 sama dengan 10 per akar 5 kali penyebutnya itu adalah akar 5 per akar 5. Nanti 10 kali akar 5 itu 10 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu akarnya habis. Masih ingat tadi ya? Berarti di sini 5. Sekarang 10 bagi 5, 2. Akar 5-nya tetap ada. Oke, paham ya? Coba kita lanjut pada bagian B. Seperti apa ya jadinya? Negatif 20 per akar 3 dikurangi 1. Satunya di luar. Nah, ini kan sama dengan, tulis kembali soalnya, negatif 20 per akar 3 kurang 1
kali. Nah, yang diperhatikan adalah penyebutnya. Berarti sekawan dari penyebutnya ini adalah akar 3, karena sini kurang berarti tambah 1. Akar 3 tambah 1. Ini pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Negatif 20. Di sini akar 3 tambah 1 per, di sini adalah, nah, di sini seperti yang tadi dijelaskan bahwa M tambah N dikali M kurang N sama dengan M kuadrat kurang N kuadrat. Walaupun terbalik kurang tambah atau tambah kurang, yang jelas hasilnya adalah M kuadrat kurang N kuadrat. Berarti ini hasilnya adalah akar 3 kurang 1 kali akar 3 tambah 1. Akar 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Berapa itu? Sini negatif 20 akar 3 tambah 1 per akar 3 kuadrat, hasilnya akarnya hilang, yang tertinggal adalah 3-nya. 1 kuadrat 1. Nah, ini bisa saya hapus mungkin supaya bisa cukup ruang. Nah, saya sambung di atas. Oke. Sama dengan negatif 20 akar 3 tambah 1 per 2. Negatif 20 dibagi 2, negatif 10 kali akar 3 tambah 1. Oke, itu jawabannya. Nah, itulah contoh soal untuk merasionalkan penyebut bentuk akar. Nanti supaya mempermahir adik-adik, akan dijelaskan lagi contoh soal untuk merasionalkan penyebut akar di video yang lain. Ya, demikian dulu untuk pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.